Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang manajemen risiko hukum. Saya Sela Puspita Akasa sebagai moderator dan dua rekan saya, Rindi Anggraini dan Dinda Puspita Tanjung. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi pertama. Risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini disebabkan banyaknya ketidakpastian yang muncul secara alamiah. Ahli statistik menyatakan bahwa risiko adalah penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko dapat diartikan sebagai probabilitas suatu outcome yang berbeda dengan outcome yang diharapkan. Untuk mengatasi risiko yang akan timbul di perbankan syariah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, diperlukannya suatu manajemen risiko yang sistematis sehingga risiko dapat diminimalisir atau dapat dikendalikan. Jika di perbankan syariah memiliki manajemen risiko yang baik dan sistematis, maka tingkat kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya ke bank syariah akan meningkat. Pelaku sektor perbankan syariah, khususnya bank syariah, dituntut mampu secara efektif mengelola risiko. Salah satunya adalah risiko hukum. Dalam bank Islam, karena hukum dalam perbankan syariah merupakan salah satu sektor terpenting dalam menjaga sistem hukum perbankan agar tetap berjalan dengan baik, maka harus ada manajemen risiko yang mampu menangani masalah risiko hukum di perbankan syariah. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Kak Rindi Anggraini. Dipersilahkan. Oke, baik. Saya Rindi Anggraini ingin menjelaskan tentang pengertian risiko hukum dan penerapan manajemen risiko. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dari literatur lain, risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau adanya kelemahan dalam aspek yuridis, yang bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, serta proses litigasi baik yang timbul dari laporan atau gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga. Penerapan manajemen risiko. Bank memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan gugatan hukum. Bank mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah dan mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional. Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Yang kedua, keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Yang ketiga, keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa, DSN, dan ketentuan-ketentuan lain. Baiklah, saya Dinda Puspita Tanjung ingin menjelaskan tentang sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses kaji ulang secara berkala. Proses pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas risiko hukum yang melekat atau inheren dalam produk atau aktivitas bank serta rencana produk atau aktivitas baru bank. Sementara dalam rangka pengendalian risiko hukum, Divisi Corporate Legal melakukan strategi risiko hukum dengan berfokus kepada dua faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor litigasi dengan langkah pengendalian, penanganan sengketa dalam tahap pralitigasi, dan penanganan sengketa dalam tahap litigasi. Yang kedua, faktor kelemahan. Langkah pengendaliannya dengan melakukan tahap pratransaksi. Baiklah, terima kasih kepada Rindi Anggraini dan Dinda Puspita Tanjung yang telah menyampaikan materi. Dan terima kasih juga kepada Bapak dosen Dr. Sugianto yang telah mendengarkan dan teman-teman sekalian. Jika ada salah, kurang lebih kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.